Materi hari ini adalah membahas mengenai tinjauan umum etika. Nah, tinjauan umum etika, sebelum masuk materi kita kenalan dulu ya. Tadi belum kenalan. Ini profil singkat aja. Kodenya RHN itu Rauda Nasution ya. Sarjana teknik S1-nya, S2-nya manajemen sistem informasi. Nah, saya itu di program studi sistem informasi Fakultas Teknik dan Informatika ya, Universitas BSI, juga ngajar juga di Universitas Nusa Mandiri ya. Kemudian ngajar itu udah dari tahun 2009. Ini emailnya, jika ada teman-teman yang ingin mengirim email misalnya bertanya apa, misalnya boleh masalah PKL boleh, karena saya juga kan dosen pembimbing akademik ya, ngurusin PKL-nya teman-teman. Kemudian ini nomor WhatsApp-nya bagi yang belum gabung di grup Eptik, karena grup Eptik ini saya gabung jadi 2 kelas biar gampang koordinasinya. Boleh WA saya di nomor ini, tetapi biasakan untuk sebelum melakukan WA jangan lupa perkenalkan diri dulu, kelas mana, mata kuliah apa ya, supaya bisa langsung saya balas. Kadang-kadang kalau nggak gitu saya nggak mau balas karena ini siapa saya nggak tahu. Nah, kemudian di sini S1-nya saya dari Bandung, STT Telkom Bandung, lulusnya 2008, kemudian 2009 diterima di BSI sambil bekerja kantoran juga. Tapi sekarang udah nggak kerja kantoran ya, udah full ngajar. Kemudian S2-nya saya ambil di BINUS, masuknya 2013, kemudian lulusnya 2014. Nah, ini perkenalan singkat saja. Di BSI berarti udah dari tahun 2009. Oke ya. Nah, pembahasan hari ini yang akan kita bahas mengenai pengenalan etika, nanti diawali dengan etika itu apa, pengertian etika itu apa, nanti kita bahas mengenai ada skema etika, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, ada sanksi, kemudian nanti apa itu moral, apa itu norma, macam-macam dari norma, kemudian hubungan etika, moral, dan norma, kemudian nanti ada etika dan teknologi, serta isu etika era informasi. Karena sekarang ya terus terang nih, ketika kita berinteraksi dengan sebuah teknologi informasi ataupun internet dan sebagainya, etika masyarakat itu kebanyakan tidak baik gitu ya, atau bahkan kita sampai masuk ke dalam kategori netizen yang buruk lah ya, dianggapnya buruk karena tidak ada etikanya untuk berinteraksi dengan atau berinternet lah seperti itu, karena kan sekarang kita di era digital, di era teknologi informasi. Nah, ketika kita belajar etik, gimana sih caranya supaya kita punya etika? Bahkan sekarang kita lihat netizen itu gampang banget untuk bisa memberikan komentar yang sadis gitu ya, yang komentar yang sadis, kemudian dia memberikan sebuah komentar tanpa mengcek dan recheck kembali apakah benar, kemudian ada yang suka mengirimkan berita-berita hoax gitu, atau share video yang nggak benar. Nah, itu dari sisi etika, itu kita jangan sampai memiliki etika yang buruk ataupun yang jelek ya. Nah, kita lihat di sini pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ini adalah ilmu tentang baik dan buruk, ataupun tentang hak dan kewajiban moral. Mana baik, mana yang buruk. Itu etika. Atau bisa juga etika itu adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Akhlak ya, atau perbuatan kita. Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tidak baik. Atau bisa juga etika itu mengenai nilai yang benar atau yang salah yang dianut masyarakat. Jadi etika itu merujuk kepada
keadaan atau kondisi baik dan buruknya seseorang atau benar atau salahnya seseorang. Nah, kalau dari asal-usul dari nama etika itu dari Yunani, yaitu ethos ya, yang artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi etika itu gimana sih kebiasaan kita? Apakah kebiasaan kita kebiasaan yang baik atau beretika yang baik, ataukah beretika yang buruk gitu ya? Nah, ini ada skema etika. Kalau kita lihat di sini, skema etika itu terbagi menjadi skema umum dan skema khusus. Nah, skema umum ini adalah skema etika umum, ini adalah etika tentang kondisi dasar dan umum bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Nah, harus secara umumnya. Kemudian, kalau etika khususnya bagaimana? Ini adalah prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Misalnya, kehidupan di individual, sosial, maupun etika lingkungan. Bagaimana etika kita secara individu? Apakah kita sifatnya yang gampang tersinggung? Ataukah kita gampang marah, misalnya ya? Kemudian kalau etika sosial ini, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan sosial, dengan masyarakat. Misalnya sikap kita terhadap sesama, etika terhadap keluarga, terhadap gender ya, terhadap sesama gender, misalnya etika profesi bagaimana. Misalnya ini yang lagi magang, misalnya ya, ini bisa juga diterapkan ketika magang, bagaimana sih etika kamu di tempat magang kamu. Ini kan namanya etika profesi. Misalnya kamu megang bagian apa nih? Bagian admin yang mengurusin inputan data gitu ya. Nah, bagaimana etikanya? Apakah saya harus bersikap buruk atau misalnya saya harus ngomongnya tinggi nadanya dan sebagainya. Kemudian bagaimana etika politik? Ini juga kalau kita lihat pejabat-pejabat politik ketika mereka etika politiknya seperti apa. Kemudian bagaimana dari sisi ideologinya ya, dari ideologinya. Kemudian di etika khusus ini selain etika individu dan etika sosial juga ada etika lingkungan. Lingkungan kita mempengaruhi etika kita. Benar ya? Kadang-kadang di mana kita berada di lingkungan yang baik, biasanya kita akan memiliki etika yang baik. Bahkan ada yang bilang, kamu pilihlah teman yang baik. Karena kalau kamu memilih teman yang buruk, mungkin kamu akan menjadi buruk gitu ya. Atau bertemanlah dengan penjual parfum supaya kamu kena wangi-wanginya. Jangan berteman dengan yang buruk gitu ya. Karena kamu nanti bisa kena imbasnya yang jelek-jeleknya. Seperti itu. Ini adalah etika lingkungan. Nggak apa-apa sih circle-nya nggak usah banyak-banyak gitu misalnya ya. Kita punya teman dikit aja lah, paling 2 atau 3, tapi membuat kita menjadi lebih baik. Daripada kita punya teman banyak, circle-nya, kan sekarang anak gaul sekarang namanya kan circle ya. Gimana kalau banyak tapi ternyata ada yang main apa sebutannya? Tusuk dari belakang atau ngomongin kita di belakang dan sebagainya. Itu kita bisa filter sendiri ya, karena kita sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Nah, itu dari sisi lingkungan aja, dari sisi memilih teman aja kita harus sudah punya etika yang baik ya. Nah, itu tentang skema etika. Nah, sekarang kita lihat ada 3 tingkatan perbuatan. Nah, ini menurut Pak Burhanuddin Salam bahwa sesuatu perbuatan ini dinilai dari 3 tingkat. Yang pertama adalah masih belum lahir, menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Kemudian tingkat yang kedua ini adalah setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekertinya gimana. Kemudian tingkat yang ketiga adalah akibat atau hasil perbuatan tersebut, apakah berakibat baik ataukah berakibat buruk. Jadi mulai dari niat, kemudian dikerjakan gitu ya, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, itu adalah tingkatan perbuatan. Bahkan kalau kita berniat baik aja sudah dihitung berpahala ya. Padahal niatnya baru niat. Tapi belum kejadian itu udah dihitung gitu. Bagaimana kita udah berniat baik kemudian dikerjakan dengan kegiatan yang baik, hasilnya kemungkinan adalah menjadi
yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini faktor apa sih yang mempengaruhi pelanggaran etika? Kenapa sih orang melanggar etika? Kenapa sih orang punya sifat yang jelek? Kenapa sih orang sifatnya buruk gitu ya? Yang pertama adalah kebutuhan individu. Contohnya ini adalah korupsi. Kenapa sih orang ini melakukan korupsi? Bisa jadi alasannya adalah ekonomi gitu ya. Tapi kan sekarang pejabat walaupun duitnya banyak masih korupsi juga, Bu, gitu. Ya bisa jadi dia memang merasa kekurangan gitu. Walaupun banyak tapi dia ngerasa ini kurang. Nah, itu bisa. Kemudian tidak ada pedoman, ini area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Jadi nggak ada kayak misalnya anak-anak tuh nggak dikasih tahu kalau makan itu tangan kanan ya jangan tangan kiri gitu, tapi itu nggak dikasih tahu, itu nggak ada pedomannya, jadi kebiasaan, oh nggak apa-apa sih makan tangan kiri juga nggak apa-apa karena ini tidak ada pedomannya. Atau misalnya kayak mahasiswa, kalau mau WA dosen jangan lupa untuk beri salam dulu, kemudian perkenalkan diri, nah itu kan ada pedomannya ya, jadi kan kamu melakukan etika yang baik. Tetapi apabila tidak diberitahu atau tidak ada pedomannya, maka dia ngerasa, nggak masalah sih, saya mau nanya, nanya aja gitu. Nah ini yang kedua. Perilaku dan kebiasaan individu, kebiasaan yang terakumulasi dan tak dikoreksi. Misalnya dia melakukan perbuatan buruk, tetapi tidak ada yang memberi nasihat gitu. Ini salah loh, kamu tuh nggak boleh ini salah. Tapi itu nggak ada yang koreksi. Jadi lama-kelamaan dia merasa bahwa ini nggak apa-apa gitu. Perilaku ini udah, aku memang biasa begini gitu. Nah, ini adalah kebiasaan yang terakumulasi. Kemudian lingkungan yang tidak etis. Tadi saya sudah katakan, lingkungan ini mempengaruhi daripada sifat kita. Ini berpengaruh. Jadi ketika kamu memilih teman, memilih komunitas, memilih circle lah artinya ya, pilihlah yang baik. Sehingga nanti menjadi baik. Saya punya circle temannya orang pintar-pintar, insya Allah nanti saya jadi pintar gitu. Saya punya circle temannya solehah semua gitu kan. Nanti saya bisa jadi ikut mereka, jadi lama-lama jadi rajin ibadah, contohnya kayak gitu. Nah itu adalah lingkungan ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, lingkungan yang tidak etis. Kemudian perilaku orang yang ditiru. Nah ini sebenarnya sekarang di era digital, perilaku orang yang ditiru ini contoh yang paling gampang adalah selebgram misalnya. Karena ada selebgram yang etikanya baik, ada juga yang buruk gitu ya. Nah, kamu sebagai individu harus mampu memilih. Tadi yang sudah saya katakan, filter lah. Yang mana yang menurutmu baik, mana yang tidak. Kadang-kadang selebgram ini kan suka kasih contoh yang nggak baik. Ada selebgram yang suka kasih contoh baik. Atau misalnya yang paling gampang adalah orang tua. Anak-anak itu kan meniru orang tua. Kalau orang tuanya berperilaku yang buruk, bisa jadi anaknya ngikut. Kalau orang tuanya berperilaku yang baik, kemungkinan anaknya ngikut jadi yang baik juga gitu. Kalau orang tuanya suka menyebutkan tolong ya, misalnya ya, minta tolong, terima kasih gitu misalnya, nanti biasanya anak-anak itu ngikut seperti itu. Nah, itu perilaku orang yang ditiru. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Semoga bisa paham ya sampai sini. Nah, sekarang kita lihat sanksi pelanggaran etika. Ada sanksi sosial dan hukum. Kalau sanksi sosial, ini dari sisi ya relatifnya kecil, bisa dimaafkan lah gitu ya, sanksi sosial. Tapi kalau udah masuk ke sanksi hukum, ini nggak bisa hanya cuma dimaafkan. Ini adalah skala besar, bisa merugikan pihak lain. Bahkan bisa sampai ke hukum pidana ataupun hukum perdata, tergantung dari kesalahannya seperti apa etikanya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di internet kan ada namanya UU ITE ya, undang-undang ya tentang kamu berinteraksi dengan digitalisasi. Ketika di sana ada yang melakukan etika yang tidak baik atau memberikan sebuah konten yang tidak baik, itu bisa masuk ke UU ITE. Nah, kalau yang seperti itu ada sanksi sosial, sudahlah dimaafkan aja. Ada yang harus masuk ke ranah hukum kalau sudah merugikan pihak yang lain.
Nah, seperti itu. Itu adalah sanksi pelanggaran. Bahkan sekarang ada yang lagi heboh ya, macam-macam. Kalau teman-teman lihat di Twitter, ada yang lagi trending topik apa, melakukan etika yang tidak baik, kemudian dia mendapat sanksi hukum, misalnya ya. Contohnya seperti itu. Kayak misalnya buzzer-buzzer. Nah, kadang-kadang kan suka memberikan berita yang tidak baik, kemudian dia share ya kayak kata-kata yang tidak beretika lah. Nah, kalau sudah merugikan pihak lain, itu perlu ada yang namanya sanksi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, supaya pihak tersebut merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi seperti itu. Nah, ini adalah sanksi pelanggaran etika. Kemudian ada pengertian daripada moral. Moral ini dari bahasa Latin mos yang artinya adalah adat kebiasaan. Sebenarnya moral dan etika itu nilai sama ya, sama-sama berhubungan dengan sifat adat kebiasaan, kemudian baik buruknya perbuatan. Nah, itu adalah moral. Nah, ini ada penjelasan. Etika ini adalah refleksi kritis dari nilai moral. Sedangkan dalam kondisi berbeda, ia bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitasnya. Sebenarnya etika dan moral itu ya sama-sama sebuah kebiasaan, apakah baik dan buruk, ataupun sebuah adat istiadat yang mencerminkan apakah orang tersebut memiliki nilai yang baik dan nilai yang buruk. Nah, ini ada dikelompokkan menurut Lawrence Kohlberg. Moral ini dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Ini sekitar umur 4-10 tahun. Biasanya, umumnya kan ini pada anak-anak ya, tingkat yang pertama ini, moral ini ya. Menilai moralitas ini dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensi. Kadang-kadang kalau anak-anak ini, contohnya gini, kalau salah ya dikasih hukuman gitu loh misalnya. Jadi dia berorientasi pada kepatuhan dan hukum dan kepentingan pribadi. Kalau dia salah, kasih hukuman. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua yang konvensional ini adalah sekitar umur 10-13 tahun. Kalau untuk yang 4-10 tahun, kadang-kadang kalau dinasehatin iya, nggak ngeyel gitu ya. Tingkat yang pertama. Nah, tingkat yang kedua ini kadang di eranya pengen ngejawab gitu kalau anak-anak. Tingkat kedua ini adalah konvensional, sekitar umur 10-13 tahun. Ini adalah berorientasi keserasian interpersonal, kemudian otoritas dari aturan sosial mereka. Biasanya ini kan remaja, atau orang ya remaja lah ya, menilai moralitas itu dengan membandingkan antara pandangan dan harapan dia. Jadi dia mencoba menjadi seorang anak yang baik untuk memenuhi harapan. Aku pengen jadi anak yang baik sesuai dengan harapanku gitu ya. Jadi apa yang dia inginkan. Ada maksudnya gitu loh. Aku pengen jadi yang baik lah supaya aku dibilang jadi anak yang baik, anak yang nurut. Nah, gitu umur 10-13 tahun. Kemudian ada tingkat yang ketiga adalah pasca konvensional. Ini adalah 13 tahun ke atas. Ini sudah berorientasi pada hukum dan legalitas dan prinsip etika universal. Biasanya di umur-umur segini adalah sudah dikatakan sebagai memiliki tingkat berprinsip. Aku punya prinsip. Kalau memang salah, salah. Kalau aku benar, aku harus pertahankan. Nah, biasanya di sini, di tingkat yang ketiga. Jadi dia, kalau aku salah, salah. Kalau memang aku benar, aku pertahankan. Dia punya prinsip. Ini biasanya kan sudah di tingkat yang dewasa ya. Nah, ini adalah pengelompokan moral ada dalam 3 tingkatan pengelompokan moral. Mulai dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Prakonvensional, konvensional, dan pasca. Nah, kemudian di sini ada aliran yang digunakan untuk menyatakan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Ada beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran hedonis. Hedonisme, hedon gitu ya. Hedon ini adalah perbuatan yang dikatakan baik apabila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Oh, kamu hedon ya, gitu. Hobinya, dia ngerasa kalau aku
belanja itu adalah sebuah kenikmatan yang baik gitu, atau kebahagiaan yang hakiki lah, misalnya seperti itu dikatakan hedon gitu ya. Atau aliran yang kedua adalah aliran utilisme. Perbuatan itu baik apabila bermanfaat dan buruk apabila ada mudaratnya. Jadi ada baik buruknya. Kalau yang hedon tadi dia nggak lihat atau baik buruk, yang penting aku merasa bahagia ketika aku jajan kopi misalnya, ketika aku jajan boba contohnya ya, ketika aku belanja check out di e-commerce. Aliran yang kedua tadi utilisme ya. Kalau yang pertama tadi kan hedon ya. Kemudian aliran utilisme ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham tahun 1800-an. Kemudian ada aliran naturalisme. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila bersifat alami atau tidak merusak alam. Ini yang berhubungan dengan alam ya. Kemudian ada aliran vitalisme. Ini adalah perbuatan baik yang menambah daya hidup. Perbuatan buruk yang membuat perbuatan yang mengurangi bahkan merusak daya hidup. Jadi kayak vitalisme ini kalau kamu makan sehat, kemudian rajin olahraga, itu masuk ke dalam sebutannya aliran vitalisme, yang dimana nanti membuat daya hidup kita semakin baik ya, semakin baik seperti itu. Kalau misalnya apa nih sebutannya? Makan yang nggak dijaga misalnya ya. Kan sebenarnya menjaga tubuh itu adalah kita berbuat baik kepada tubuh gitu. Atau misalnya saya punya moral yang baik untuk tubuh saya ataukah moral yang buruk. Dilihat dari sisi misalnya tadi aliran vitalisme, kalau saya makan yang sehat, saya olahraga, istirahat yang cukup, artinya adalah saya mencintai tubuh saya, atau saya beretika baik terhadap tubuh saya gitu ya. Tidak, atau bahasa gininya tidak zolim terhadap tubuh gitu kan. Ada yang seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya tidak menjaga tubuh, makan sembarangan, hobinya begadang, nggak olahraga, kayaknya saya zolim terhadap tubuh gitu, atau saya punya moral yang buruk lah. Nah, itu dari sisi aliran vitalisme gitu. Nah, selanjutnya ada kita lihat nanti ini di sini ada yang namanya pengertian norma. Norma ini kan kayak semacam aturan ya. Nah, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi norma ini sebuah aturan atau ketentuan ataupun pedoman yang harus kita lakukan supaya nanti kita punya moral atau etika yang baik. Kemudian norma, etika, dan moral ini saling berkaitan, sebab semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ada kaitannya gitu. Kalau tidak ada norma di sana, maka kita pun bisa bersikap acuh tak acuh gitu ya, atau etika kita menjadi yang tadi sembarangan jadinya, karena tidak ada aturan atau tidak ada norma yang berlaku di sana. Ada macam-macam norma, ada norma umum dan norma khusus. Norma umum ini adalah memiliki sifat universal. Biasanya terbagi menjadi 3, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Biasanya norma sopan santun ini adalah mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah daripada manusia. Kemudian norma hukum ini adalah dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat. Ini ada norma hukumnya, ada aturan hukumnya gitu. Kemudian ada norma moral menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan yang dilakukan oleh manusia sejauh yang dilihat sebagai manusia gitu ya. Ada norma moralnya. Kemudian kalau norma khusus gimana? Ini adalah khusus, berlaku untuk bidang-bidang tertentu. Ada yang namanya misalnya dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya ada aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan. Bagaimana sih norma khususnya dalam bidang keolahragaan, bidang ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau norma khusus ini adalah ada aturan-aturan khusus yang dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau norma umum ini adalah sifatnya universal atau umum ya. Nah, biasanya tadi ada kayak norma hukum,
Kalau norma hukum itu kan setiap manusia harus menaati norma hukum yang berlaku di Indonesia misalnya. Nah, seperti itu. Setiap mahasiswa di Universitas BSI harus menaati norma hukum ketika melakukan atau bertindak sebagai mahasiswa yang ada di kampus UBSI. Ketika kamu masih menjadi pelajar atau menjadi mahasiswa, kamu harus menaati norma-norma hukum yang ada di kampus, misalnya seperti itu. Ini macam-macam norma. Nah, kemudian kita lihat di sini ada hubungan etika, moral, dan norma. Karena etika dan moral saling mempengaruhi, maka keduanya tentu memiliki hubungan yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma sebagai bentuk perwujudan dari etika dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Norma ini bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Iya ya. Kalau norma yang ada di daerah, misalnya kalau di daerah Jawa normanya gimana? Kalau misalnya di Bandung, misalnya Sunda, kalau misalnya melewatin orang tua, punten gitu misalnya. Kalau di Jawa gimana? Tangannya gimana? Kemudian membungkukkah atau gimana? Atau permisi, misalnya kayak gitu ya. Itu kan punya norma tiap daerah beda-beda. Tiap agama pun punya norma yang berbeda-beda juga gitu kan. Tujuannya tetap sama. Apa? Yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta suasana yang mendukung dalam hidup bermasyarakat, artinya saling mendukung satu sama lain, tidak terjadi gontok-gontokan, tidak ada yang namanya sara, misalnya tidak ada berkelahi hanya gara-gara satu hal yang tidak perlu didebatkan, misalnya kayak gitu. Itu tujuan akhirnya adalah supaya masyarakat ini tentram, aman, damai. Kemudian hukum, kalau tadi berbicara ada norma, sedangkan hukum ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang memiliki etika, moral, dan norma. Hukum ini perannya sebagai penjaga, agar etika, moral, dan norma ini bisa berjalan dengan baik. Kalau nggak ada hukum, semuanya kebablasan. Harus ada hukum yang terlibat di sana supaya lebih kondusif, supaya ada yang jaga lah gitu istilahnya ya. Nah, ini adalah hubungan etika, moral, dan norma. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih etika dan teknologi ini ketika kita sekarang berinteraksi dengan teknologi informasi, gimana sih supaya kita bisa dikatakan memiliki etika yang baik? Nah, kita lihat dulu teknologi ini diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Teknologi ya. Teknologi ini adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya handphone. Yang tadinya kita kalau nelpon susah, zaman dulu sekarang gampang. Bahkan sampai video call. Bahkan sampai teknologi e-learning, misalnya belajar jarak jauh, sudah sangat mudah. Tetapi ada beberapa yang harus kita terima ketika kita berinteraksi dengan teknologi. Kehadiran teknologi membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami. Misalnya dia sense of human itu kan kayak ketemu teman, hai, manggil. Sekarang kan sibuk dengan handphone masing-masing, nunduk ya. Kemudian sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ketemu sama teman, kumpul contohnya ya, tapi megang handphone. Udah gitu foto-foto upload, posting, selesai. Ngobrolnya nggak ada, udah ngobrolnya via WA aja lah gitu. Oh, yang penting kan kita eksis, ada yang harus diupload, ada yang bisa dijadikan status misalnya. Jadi sense of human-nya itu hilang, berkurang gitu ya. Ada nggak di sini teman-teman kalau ngumpul sama teman-teman yang lain, handphonenya dimatiin atau udah beneran kita ngobrol nggak lihat handphone? Jarang. Ada sih ada, tapi jarang. Kebanyakan apa? Sibuk dengan konten ya, sibuk dengan konten masing-masing. Benar nggak nih? Kira-kira? Betul, Bu. Betul, Bu.
jalan misalnya kan, ketemu sama teman, nggak say hi kayak ini. Atau ada yang gini kasusnya, ketika dia di dunia maya, itu kayaknya ngomongnya lancar. Tapi ketika bertemu, itu dia kalem. Ada yang kayak gitu. Kenapa tuh? Ada yang bisa jelaskan? Ada nggak pernah menemukan teman yang Karena tidak berhadapan langsung, Bu. tidak berhadapan langsung, berarti dia berani gitu ya? Iya, Bu, kan Nggak identitas bisa dirahasiain. Nah, itu identitas bisa dirahasiain, anonim gitu ya. Aduh, komen aja lah, dia nggak kenal sama aku ini, udah kasih aja komen apalah yang pedes-pedes gitu. Tapi ketika bertemu, misalnya, kamu melakukan sebuah nggak bagus nih, ini komentarnya gitu. Dia apa? Nggak berani, diem, ya kan? Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu, ketika dia sibuk di dunia maya atau di sosial medianya, komentarnya panjang dan sebagainya, tetapi ketika bertemu langsung jadi kalem. Nah, ada. Kemudian yang selanjutnya adalah cara orang berkomunikasi, bisa atau dengan surat tanpa surat, ini membawa perubahan signifikan dalam sapaan atau tutur kata. Iya, bahkan kadang-kadang itu sopan santunnya itu tergerus gitu loh. Ngomong bahasanya itu berubah gitu. Benar nggak kira-kira nih? Kok saya jadinya ngomongnya gini ya? Karena bawaan nih dari sosial media. Omongannya begini, ngomongnya jaksel semua, contohnya kayak gitu kan. Jadi ngomongnya sekarang udah ngetik ketikannya itu beda gitu bahasanya. Ada perubahan lah dari sapaan atau tutur kata. Ngomongnya ini kan ada yang ngomong gaya selengean misalnya, ngomong bahasa binatang masuk semua keluar semua gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Kemudian nih, orang berzakat dengan SMS, implikasinya pada silaturahmi yang tertunda. Karena biasanya kita kalau zakat kan langsung nih bertemu dengan siapa gitu kan, atau nyumbang lah gampangnya ya. Misalnya ada teman kita, misalnya nih ada yang kemalangan, kalau misalnya zaman belum ada teknologi yang namanya transfer, atau ada sih cuman nggak sekarang kan, ayo kita kumpulin dana transfer udah gitu ya. Kalau dulu kan kumpulin ada amplop berjalan nih, amplop satu dengan amplop yang lainnya, itu kan beda rasanya. Sama kayak zakat, kita mau bayar zakat nih, contohnya kita bayar zakat di Amil Zakat atau kita langsung bayar zakat di datangin orangnya langsung, itu berbeda. Implikasi silaturahminya itu bisa tertunda. Kadang-kadang kalau sebenarnya kita bertemu, itu adalah kita sedang melakukan menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman ngerasa seperti itu. Dengan adanya teknologi, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Benar nggak? Benar nggak nih? Bener, Bu. Benar ya. Bahkan kita punya teman SD ketemu di sosial media. Jadi yang jauh jadi deket, tapi teman deket kita sendiri gitu ya. Mungkin efek dari kita melakukan etika yang tidak baik terhadap teknologi ini, atau misalnya memberikan komentar yang buruk, menjauhkan dengan teman yang dekat selama ini. Itu bisa seperti itu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, selanjutnya adalah emosi atau touch yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin bias dalam teknologi informasi. Ini benar. Rasa simpati itu kurang. Iya benar. Nggak ada empati lah itu istilahnya. Kalau ada yang kecelakaan, contoh nih, kayak waktu kemarin ada kasus kecelakaan yang di Cibubur ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman mungkin baca beritanya. Jadi orang tuh emosinya tumpul. Kenapa? Ketika ada kecelakaan di sana, dia lebih duluan melakukan video daripada nolong. Nggak ada yang mau berani nolongin, tapi videonya tuh lancar gitu. Nah, seperti itu adalah emosi atau touch yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin bias dalam teknologi informasi. Ada temennya jatuh, bukan ditolongin dulu, divideoin dulu. Lumayan jadi konten.
ya kan? Ada temennya yang kemalangan, bahkan sekarang ada yang sedang kemalangan, misalnya ada yang saudaranya meninggal atau segala macam, foto-foto dulu, diposting. Ya, jadi rasa empatinya itu kurang. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman merasakan seperti ini, tapi itulah efek dari ketika kita berinteraksi dengan teknologi informasi ya. Sedikit lagi sebelum selesai. Nah, ya, satu lagi ya sebelum kita selesai karena udah zuhur. Nah, ini ada 4 isu etika era informasi. Nah, pertama adalah privacy, informasi seseorang atau terkait sesuatu yang boleh dilihat atau tidak. Nah, ini untuk teman-teman semuanya ya, karena sekarang kan lagi musim nih si Bjorka muncul tiba-tiba gitu ya, men-share data-data kita atau data kita bocor, makanya lakukanlah privacy. Bahkan sekarang ada peretasan WA, WhatsApp, buat informasi kita jangan sampai dilihat oleh orang ya. Privacy itu macam-macam, bisa dari tanggal lahir, bisa dari nomor telepon misalnya kalau nggak pengen dihubungin, bisa rumah ya, alamat rumah, atau kalau misalnya kayak ibu-ibu sekolah anak-anaknya itu di privacy, nggak semua harus dimunculkan, itu adalah salah satu bentuk privacy. Kemudian akurasi, ini adalah autentikasi, ketepatan dan keakuratan informasi ya. Bagaimana informasi yang kamu berikan itu harus akurat, harus tepat. Jangan hoax gitu ya. Jangan memberikan informasi yang tidak tepat. Kemudian properti. Siapa pemilik informasi? Bagaimana harganya? Siapa channel atau bagaimana informasi itu mengalir? Siapa yang boleh mengakses? Properti ini adalah berhubungan dengan hak akses. Siapa yang boleh melihat informasi ini? Kayak kalau kasusnya yang sekarang kan data pribadi, data presiden tuh bocor. Artinya dari sisi propertinya itu bablas ya. Kemudian accessibility. Ini berhubungan dengan informasi apa yang dapat diperoleh oleh seseorang atau organisasi. Siapa yang boleh mengakses? Dalam kondisi seperti apa? Ya, dalam kondisi seperti apa? Sama dengan privacy tapi dari sudut pandang pengguna informasi. Accessibility yang boleh mengaksesnya siapa? Misalnya kamu bikin privasinya di sana, misalnya hanya orang-orang terdekat contohnya. Nah, ini adalah 4 isu etika informasi. Ketika kamu sudah menerapkan ini, maka kamu bisa melindungi datamu. Ini adalah salah satu etika juga ketika kita berinteraksi ya. Jadi nggak semua kita bisa bocorkan. Nggak semua kita bisa tampilkan ke pihak umum gitu ya atau orang. Ada hal-hal yang perlu kita privacy. Supaya apa? Supaya menjaga sebenarnya, menjaga diri kita lah dari orang-orang yang tidak baik terhadap kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai sini untuk materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, mudah-mudahan paham dan jelas mengenai pengenalan etika. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.